Halo sahabat belajar, jumpa lagi dengan saya Januarti Iramilia Pitupulu dalam video pembelajaran kita kali ini. Dalam video kali ini kira-kira apa ya yang ingin kita bahas? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pendirian dan pembubaran dari koperasi itu sendiri. Bagi kamu yang ingin mengetahui apa itu pendirian koperasi dan pembubaran koperasi serta apa saja yang ada di dalamnya, maka di video kali ini kamu akan mengetahui dengan tuntas apa itu pendirian dan bagaimana pembubaran dari koperasi itu sendiri. Tetap semangat dan fokus ya untuk mendengarkan video pembelajaran kita. Selamat menyaksikan. Seperti badan usaha lainnya, maka koperasi pun memiliki syarat agar dapat terpenuhi untuk mendirikan suatu koperasi. Maka syarat-syarat pun harus dapat terpenuhi agar koperasi dapat berdiri. Untuk dapat mendirikan suatu koperasi, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Maka dalam hal ini, koperasi didirikan oleh kepentingan bersama. Ketika syarat pertama sudah terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan untuk syarat yang kedua. Yang kedua ialah pendirian koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf A adalah warga negara Indonesia cukup secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum. Dan syarat yang kedua ini secara mutlak sudah harus terpenuhi untuk mendirikan suatu koperasi. Yang ketiga, usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. Kehadiran koperasi harus memenuhi syarat yang ketiga, yaitu mampu berdampak bagi masyarakat sekitar maupun anggotanya sendiri. Untuk itulah syarat yang ketiga ini harus dapat terpenuhi dengan memberikan manfaat ekonomi. Saya garis bawahi manfaat ekonomi adalah syarat yang harus dipenuhi dari pendirian koperasi itu sendiri. Yang keempat, memiliki tenaga terampil dan mampu mengelola koperasi. Sudah barang tentu untuk mendirikan suatu koperasi, maka diperlukan sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten untuk dapat mengelola dan mendirikan suatu koperasi tersebut. Jika sumber daya manusia tidak kompeten dan tidak ada sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi dengan baik, maka syarat-syarat pendirian koperasi tidak akan dapat terjalankan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia pun menjadi tolak ukur bagaimana pendirian koperasi dapat terlaksana dengan baik. Bukan hanya itu saja, untuk mendirikan koperasi, maka ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Secara umum, yang pertama, orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya, tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Dalam hal ini, ketika mendirikan suatu koperasi, maka sekelompok orang yang ingin mendirikan koperasi harus memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Ketika kebutuhan si A adalah untuk memenuhi kebutuhan ini, maka si B yang ingin mendirikan koperasi tersebut harus sama-sama memiliki kebutuhan ekonomi yang sama, sehingga koperasi pun dapat berdiri. Ketika tujuan atau kepentingan dari A dan B ini bertentangan, maka koperasi tidak akan dapat berdiri. Oleh sebab itu, kepentingan dan tujuan bersama harus dipenuhi untuk mendirikan suatu koperasi. Yang kedua, untuk memenuhi persyaratan mendirikan koperasi, maka usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang ketiga,
modal sendiri harus tetap dan cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha dari koperasi itu sendiri dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak luar. Untuk mendirikan suatu koperasi, maka modal menjadi syarat yang harus dipenuhi. Bukan hanya koperasi saja, badan usaha-usaha lainnya untuk dapat berdiri maka sangat memerlukan modal, bukan? Dan koperasi juga memerlukan modal untuk dapat mendirikan suatu koperasi tersebut. Untuk itu, orang atau sekelompok orang yang ingin mendirikan suatu koperasi layaknya harus memiliki modal untuk mendirikan koperasi tersebut. Ketika modal sudah ada, maka hal-hal lain yang harus dipenuhi pun harus terjalankan. Namun, modal menjadi poin penting dalam mendirikan suatu koperasi. Selanjutnya, untuk mendirikan koperasi, maka kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi tersebut. Perlu pula diperhatikan, mereka yang nantinya ditunjuk atau dipilih menjadi pengurus haruslah oleh orang yang memiliki kejujuran dan kepemimpinan agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan. Nah, dalam poin yang terakhir ini menjelaskan bahwa sumber daya manusia harus dapat mengetahui bagaimana terkait perkoperasian tersebut. Ketika sumber daya manusia tidak mengetahui bagaimana kepengurusan dari koperasi tersebut, maka koperasi tidak dapat didirikan dengan baik. Pengetahuan mengenai keperkoperasian dan bagaimana kepengurusan dari koperasi tersebut sangat dibutuhkan dalam memenuhi persyaratan dari adanya pendirian koperasi. Maka, setelah persyaratan terpenuhi, para pendiri kemudian memperjelas hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi. Setelah memiliki bekal yang cukup dan telah siap, para pendiri yang lainnya akan fokus untuk melaksanakan pendirian koperasi tersebut. Untuk itulah, syarat-syarat yang harus dilakukan harus terpenuhi dengan baik. Ketika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka pendirian koperasi dapat dilaksanakan dengan baik. Baiklah, ketika persiapan-persiapan untuk memenuhi persyaratan sudah terpenuhi dengan baik, maka langsung saja kita bahas bagaimana tahap persiapan pendirian koperasi tersebut. Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan koperasi. Sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama tadi, memiliki kepentingan yang sama tadi, berkumpul dan bertekad untuk mendirikan suatu koperasi. Untuk dapat memaksimalkan pendirian koperasi tersebut, maka perlu pelatihan dan penyuluhan kembali mengenai perkoperasian yang akan dibentuk tersebut untuk dapat mendapatkan informasi tambahan dengan pengembangan koperasi-koperasi tersebut, maka perlu sekali bantuan-bantuan pihak lain untuk menjelaskan melalui pelatihan dan penyuluhan tersebut. Yang pertama, menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pemerintahan, dan pejabat koperasi. Orang-orang inilah akan membantu bagaimana pendirian koperasi tersebut. Mereka akan menjelaskan bagaimana sejarah pendirian koperasi dan bagaimana tahap-tahap pendirian koperasi. Mereka akan memberi informasi lebih jelas mengenai perkoperasian tersebut. Yang kedua, mempersiapkan acara rapat. Sudah pasti setelah memenuhi persyaratan untuk dapat mendirikan koperasi, maka akan segera dilakukan rapat untuk mendirikan koperasi tersebut. Rapat ini harus dihadiri oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama tadi untuk dapat sama-sama mengetahui bagaimana pendirian koperasi akan dilakukan. Yang ketiga, mempersiapkan tempat acara. Sudah pasti untuk melakukan rapat, maka perlu sekali tempat yang dilakukan untuk dapat berkumpul membahas terkait pendirian koperasi tersebut. Yang keempat, hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi. Hal-hal lain yang perlu sekali dibahas dalam pembentukan koperasi
harus dibahas dengan tuntas untuk melakukan persiapan pembentukan dari pendirian koperasi tersebut. Dan yang kedua, kita akan membahas bagaimana tahap pembentukan. Setelah melakukan persiapan, maka kita akan langsung kepada tahap pembentukan dari koperasi tersebut. Tahap-tahap pembentukan tersebut harus diperhatikan dengan cermat. Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi, rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat-syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat dinas koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk. Untuk itulah, pembentukan koperasi ini sangat tidak mudah. Karena tidak mudahnya untuk mendirikan suatu koperasi, maka sangat perlu kehati-hatian untuk dapat mendirikan koperasi tersebut. Ketika hal-hal tersebut sudah terjalankan dengan baik, maka kita ke tahap yang selanjutnya, yaitu pengesahan badan hukum. Sudah pasti koperasi yang baik adalah koperasi yang mampu disahkan oleh badan hukum. Ketika badan hukum sudah mengesahkan adanya pendirian koperasi, maka pendirian koperasi dapat lebih berkembang nantinya dan ada badan hukum yang akan melindunginya. Untuk itulah, tahap-tahap tersebut harus dijalankan dengan adanya pendirian koperasi tersebut. Untuk syarat-syarat apa saja yang akan dibutuhkan dalam pembentukan dan pendirian koperasi tersebut akan dibahas melalui slide-slide yang akan kita tayangkan. Adapun 13 syarat pendirian koperasi secara umum yaitu: yang pertama, 2 rangkap salinan akta pendirian koperasi dari notaris atau NPAK. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi. Yang ketiga ialah daftar hadir rapat pendirian koperasi. Yang keempat ialah fotokopi KTP pendiri, urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi. Yang kelima ialah kuasa pendiri atau pengurus terpilih untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi. Yang keenam ialah surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri. Yang ketujuh ialah rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi. Yang kedelapan ialah daftar susunan pengurus dan pengawas. Yang kesembilan ialah daftar sarana kerja koperasi. Yang ke-10 ialah surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antar pengurus. Yang ke-11 ialah struktur organisasi koperasi. Yang ke-12 ialah surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti pendukungnya. Yang ke-13 ialah dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di video sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana proses pendirian dan pembentukan koperasi, bukan? Untuk itu, bagaimana sih Kak? Atau apakah boleh untuk membubarkan koperasi tersebut? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dalam video kita kali ini. Proses pendirian koperasi boleh dilakukan. Nah, pembubaran koperasi pun boleh dilakukan. Bagaimana caranya? Proses pembubaran koperasi juga dapat dilakukan melalui rapat anggota. Ketika koperasi tidak berjalan sesuai dengan kepentingan bersama atau tujuan bersama yang telah dirumuskan di awal, maka rapat anggota secara bersama-sama dilakukan untuk membubarkan koperasi. Dan rapat anggota dapat secara tepat untuk membubarkan koperasi itu sendiri. Nah, bukan hanya itu saja. Rapat anggota memang boleh untuk membubarkan koperasi. Yang kedua ialah keputusan pemerintah. Ketika pemerintah juga melihat bahwa koperasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah atau tujuan bersama tadi, maka koperasi dapat dibubarkan melalui keputusan pemerintah. Untuk itulah, dalam pendirian koperasi, maka sangat jelas pula dibahas bagaimana pembubaran koperasi tersebut. Ketika pendirian boleh dilakukan,
maka pembubaran pun boleh dilakukan. Oleh sebab itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan kepentingan bersama yang telah dirumuskan di awal sejak pendirian koperasi. Dan kepentingan dan tujuan bersama ini harus dapat dilaksanakan sampai kepada proses pengembangan koperasi tersebut. Ketika koperasi tidak berjalan lagi sesuai dengan kepentingan dan tujuan bersama, maka rapat anggota dan keputusan pemerintah dapat membubarkan koperasi tersebut. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana pendirian dan pembubaran dari koperasi tersebut. Harapannya setelah kamu menonton video ini dan melihat video ini, menyimak video ini, maka kamu mengetahui bagaimana pendirian dan pembubaran koperasi tersebut. Semoga ilmu bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.